Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Malam ini alhamdulillah kita masih semuanya berkesempatan menghadiri salat Isya dan tarawih yang menjadi salah satu unggulan salat-salat sepanjang bulan Ramadan. Karena masih banyak di luar sana pada saat jam sholat masih di jalan, bisa jadi ya kalau kita di luar itu orang yang di masjid walaupun sama-sama muslim masih banyak yang di luar. Tadi ketika saya hadir kemari juga sama, karena jalan masih macet. Saya menduga sebagian besar yang ada di mobil yang macet itu adalah orang muslim. Oleh karena itu dapat menghadiri majelis-majelis seperti ini, dapat menghadiri sholat seperti ini sebuah karunia yang sangat besar. Jangan dianggap biasa, apalagi di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini satu-satunya bulan yang disebut Allah dalam Al-Quran, dan satu-satunya bulan yang tidak ada ibadah sunnahnya. Bulan Ramadan ini tidak ada ibadah sunnah karena semua ibadah sunnah itu pahalanya sama dengan wajib. Pahala wajib sama dengan 70 kali wajib di bulan yang lain. Jadi jangankan melaksanakan kewajiban seperti sholat Isya, melaksanakan yang sunnah saja menjadi kebanggaan di bulan Ramadan. Karena melaksanakan yang sunnah berarti kita melaksanakan yang wajib. Begitu pula meninggalkan. Apabila kita meninggalkan yang sunnah seperti rawatib dan tarawih sebagainya, maka menyesallah seperti kita menyesali karena meninggalkan ibadah wajib. Jadi menyesalnya pun jangan dianggap biasa. Misalnya karena tidak tarawih, tidak rawatib, tidak ba'diyah, tidak qobliyah, tidak duha, kemudian tidak syuruk, kemudian tidak tahajud, menyesallah seperti kita menyesal karena meninggalkan sholat wajib, karena ibadah sunnah itu pahalanya sama dengan wajib. Jadi mengerjakannya bahagianya jangan dianggap biasa, meninggalkannya jangan dianggap juga biasa, karena ini bulan Ramadan. Yang kedua, hadirin rahmati Allah, salah satu nama lain dari bulan Ramadan adalah Syahrul Maghfirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, tujuan berpuasa adalah agar derajat kita dalam pandangan Allah meningkat dari muslim menjadi mukmin. Jadi tujuan utama dari puasa adalah agar derajat kita dalam pandangan Allah meningkat dari muslim menjadi mukmin. Karena urutannya itu masih jauh. Pertama dari manusia, kemudian menjadi muslim, muslim menjadi mukmin, mukmin menjadi muttaqin, muttaqin menjadi muhsinin, muhsinin menjadi mukhlasin. Puasa adalah jalan pintas. Kalau dari muslim menjadi mukmin dibutuhkan waktu 11 bulan. Dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Itu pun enggak cukup. Oleh karena itu, meningkat dari mukmin menjadi muttaqin, Allah kasih latihan. Sholat non-stop, puasa non-stop sepanjang 1 bulan. Kalau itu dikerjakan dengan baik, ada jaminan bahwa kita akan menjadi muttaqin. Dan ciri-ciri muttaqin disebutkan dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mohon ampun kepada Allah dan masuk ke dalam surganya Allah yang Allah sudah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri takwa? Ada 4. Yang pertama adalah waladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama adalah tiada hari tanpa bersedekah. Yang kedua adalah wal kaziminal ghaiz. Tiada hari tanpa nahan marah, bukan sabar, tapi menahan amarah. Yang ketiga adalah wal afina 'anil nas. Tiada hari tanpa memaafkan orang. Dan yang keempat adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Tiada hari tanpa istighfar. Jadi indikator utama bahwa puasa kita sudah benar, karena ada puasa sah, ada puasa benar. Kalau puasa sah artinya nggak batal. Tapi kalau puasa benar artinya puasa yang berdampak pada indikator takwa tadi. 1, tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa nahan marah, tiada hari tanpa maafin orang, dan tiada hari tanpa istighfar mohon ampun kepada Allah.
Itu ciri-ciri muttaqin minimal. Dan itu akan bisa diraih hanya di bulan Ramadan. Karena apa? Hampir bisa dipastikan setiap sepanjang siang orang belajar sabar, belajar menahan amarah, dan sepanjang malam orang belajar yang lain-lain, dari mulai bersedekah, memaafkan orang lain, dan belajar yang lainnya. Salah satu contohnya adalah, salah satu nama lain dari bulan Ramadan adalah Syahrul Maghfirah, itu bulan ampunan. Bulan Ramadan bulan suci, hanya bisa dinikmati sensasinya oleh orang-orang yang suci, dengan niat yang suci, dan dengan cara-cara yang suci. Puasa Ramadan adalah satu-satunya cara paling efektif orang mensucikan diri sesuci-sucinya sampai sangat suci, kemudian masuki bulan Ramadan, kemudian dekati Allah sedekat-dekatnya sampai kita merasa sangat dekat di bulan Ramadan. Jadi sebagai contoh begini, tentu kita masih ingat ada seorang ulama besar namanya adalah Ibrahim bin Adham. Ini dua model istighfar. Ibrahim bin Adham ini didatangi di bulan Ramadan oleh salah seorang anak muda. Anak muda tadi berkata, "Wahai ulama besar, wahai kiai, wahai guru Ibrahim bin Adham, saya ini anak muda, muslim, sholat juga rajin seperti orang lain, ngaji juga rajin seperti orang lain, sholat juga rajin. Tetapi saya terus terang belum bisa meninggalkan maksiat. Jadi ibadah rajin, tapi maksiat juga nggak ninggal. Saya pengen tanya sama anda," kata anak muda tadi, "bagaimana caranya saya tetap bermaksiat, saya tetap ibadah, tapi mati pasti surga? Karena saya tidak tahu kapan mati, apakah saya mati lagi ibadah atau lagi maksiat. Tapi terus terang, umur saya seperti ini, saya belum bisa meninggalkan maksiat, walaupun saya nggak bisa meninggalkan ibadah. Bagaimana caranya agar kapanpun saya mati, saya masuk surga?" Ibrahim berkata, "Oh, itu mudah caranya," kata Ibrahim bin Adham. "Caranya adalah, kalau kamu ikuti perintahku, insya Allah, ya, kamu akan selamat masuk surga di akhirat." Bagaimana caranya, wahai kiai, wahai ustadz, wahai guru, kata anak muda tadi. Cara yang pertama adalah silakan engkau berbuat maksiat sesuka hatimu. Tapi ingat, sedikit pun, secuil pun, jangan kau makan rezeki dari Allah. Silakan kau berbuat maksiat, tapi ingat, jangan sekali-kali secuil pun kau makan rezeki dari Allah. Anak muda tadi berkata, nggak mungkin. Kalau saya misalnya nggak makan rezeki dari Allah, siapa yang kasih? Sementara semua rezeki datang dari Allah. Sekarang saya tanya, kata Ibrahim, apakah pantas engkau makan rezekinya, tetapi pada saat yang sama engkau bermaksiat di depannya? Kata muda tadi, oh tentu tidak pantas. Anda sanggup? Tidak. Coba yang kedua apa? Mungkin yang kedua saya sanggup. Kata Ibrahim, silakan engkau berbuat maksiat sesuka hatimu. Tapi ingat, carilah tempat maksiat yang kira-kira Allah tidak lihat. Cari tempat maksiat yang kira-kira Allah nggak lihat. Kata anak muda tadi, bagaimana mungkin Allah nggak lihat? Jangankan yang kasat mata, bersembunyi di balik manapun, dalam hati pun maksiat Allah tahu. Kata Ibrahim bin Adham, apakah pantas engkau makan rezekinya, engkau minum airnya, engkau berbuka dengan rezeki yang ada darinya, sementara engkau bermaksiat jelas-jelas di depan matanya karena engkau yakin Allah Maha melihat? Apakah pantas? Nah, muda tadi mengatakan, tentu sangat tidak pantas, Pak Kiai. Coba yang ketiga apa? Siapa tahu yang ketiga saya sanggup. Baik, kalau begitu mudah-mudahan yang ketiga engkau sanggup. Silakan kau berbuat maksiat sesuka hatimu. Tapi ingat, nanti apabila malaikat Israel pencabut nyawa datang, bilang sama dia bahwa kamu belum siap. Bilang kamu belum siap mati. Bilang sama dia begitu. Kalau perlu kamu kabur. Nah, muda tadi berkata, bagaimana mungkin ada orang bisa menghindari kematian? Walikulli ummatin ajal. Bahwa setiap manusia itu pasti punya ajal, pasti punya batas hidup. Sedetik nggak bisa diundurkan, sedetik nggak bisa dimajukan. Bagaimana mungkin saya bisa melawan malaikat Israel? Wah, ini berat lagi, Pak Kiai, saya nggak sanggup. Kata Kiai tadi, apakah pantas engkau tinggal di buminya, engkau makan rezekinya, sementara engkau nggak sanggup meninggalkan kematian yang sudah ditetapkan darinya, sementara engkau bermaksiat di depan matanya? Oh, saya nggak sanggup. Tentu nggak pantas ini, Pak Kiai. Ada lagi, Pak Kiai? Coba yang keempat. Mudah-mudahan yang keempat kamu sanggup. Silakan kamu berbuat maksiat. Tapi ingat, nanti kalau malaikat Zabaniyah, malaikat penunggu neraka, menyeret kamu neraka, kamu lawan dia. Kamu kabur. Jangan sampai kamu dilemparkan dalam api neraka. Nanti kalau ada malaikat Zabaniyah datang dan kamu diseret ke neraka, kamu kabur atau kamu lawan, supaya kamu nggak masuk neraka. Kata anak muda tadi, wah ini nggak mungkin. Lebih nggak mungkin lagi. Mana mungkin kita melawan malaikat Zabaniyah? Nggak mungkin.
Kata Ibrahim, apakah sanggup? Apakah pantas engkau makan rezekinya, engkau tinggal di buminya, engkau tidak bisa menunda kematian ditetapkan darinya, dan engkau tidak bisa menghindar malaikat Zabaniyah yang akan menyeretmu dalam neraka. Apakah pantas? Tidak pantas. Sanggup? Tentu dia sanggup. Kata Ibrahim bin Adham, mungkin yang kelima kamu sanggup. Anak muda tadi berkata, cukup. Saya kira makin tinggi, makin saya nggak kuat. Maka anak muda tadi itu kemudian dia bertobat dan menjadi orang yang sangat salih luar biasa. Apa bedanya anak muda dengan kita? Apakah Anda merasa lebih hebat? Kita merasa lebih hebat dari anak muda tadi? Tidak ada waktu yang lebih hebat dari bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang apapun doa yang kita minta dikasih. Oleh karena itu, langkah yang pertama adalah mulai hari ini bagi yang belum tahu, tulis semua doa yang pernah kita pengen, yang kita ingin. Dari mulai utang lunas, pengen pergi haji, pengen umroh, pengen soleh, pengen suami soleha, pengen istri soleha, punya anak bisa ngaji. Semuanya tulis yang panjang, sebanyak-banyaknya. Minta sepanjang bulan Ramadan. Nanti Ramadan tahun depan evaluasi berapa doa yang sudah dikabulkan. Percayalah Bapak Ibu, sebagian besar dikabulkan sepanjang bulan Ramadan. Syaratnya adalah tulis. Itulah sebabnya para sahabat kalau lebaran nangis. Mengapa lebaran nangis? Karena mereka Ramadan itu 30 hari nggak cukup untuk berdoa, berbunyi kepada Allah, untuk meminta kepada Allah semua hajat ingin dicapai. Nah, kenapa kita nggak menangis? Ya karena kita nggak ada yang diminta. Minta baju sudah dibelikan, mesen kue udah diantar, semua serba online. Apalagi yang kita minta? Maka lebaran jadi begitu lama. Orang dulu lebaran begitu cepat karena apa? Masih begitu banyak yang merasa dia belum sempurna minta kepada Allah. Sementara kita lebaran puasa 2 hari semuanya sudah ada, baju sudah lengkap, makanan sudah lengkap, apalagi yang diminta? Lebaran jadi begitu lama. Sedih lebaran. Kenapa sedihnya? Kelamaan. Yang terakhir, jadi yang pertama adalah beristighfarlah dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Man shoma Ramadan imana waqti saban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan keikhlasannya kepada Allah, maka pasti dosanya diampuni di masa yang lalu. Yang kedua, minta ampunlah dari dosa-dosa yang baik. Ini menarik. Ada dosa-dosa baik. Biasanya orang tahu dosa buruk, dosa baik Bapak Ibu. Kalau dosa buruk jelas kelihatan. Kita bohong, kita dusta, kita mencuri jelas kelihatan. Ini ada dosa-dosa yang baik. Kita masih ingat ada ulama besar namanya As-Sibli. As-Sibli itu murid kesayangan dari cicit Rasulullah Ali Zainal Abidin. Ini orang sangat saleh luar biasa. Salehnya luar biasa, nggak pernah meninggalkan ibadah satupun, tetapi istighfar selama 30 tahun. Sehingga murid-muridnya bingung. Jadi ada ulama besar, soleh banget, ahli ibadah, tapi istighfar nggak pernah tinggal selama 30 tahun. Akhirnya murid-muridnya curiga. Muridnya curiga, dalam hati mereka berkata, ini Ustadz soleh banget, tapi kenapa istighfarnya 30 tahun begitu lama semenjak kita kenal? Saya menduga, kata muridnya, ini orang sebelum jadi ulama jangan-jangan punya dosa besar nih. Karena banyak begitu. Bukan hanya zaman sekarang Bapak Ibu. Jangan-jangan ini sebelum jadi ustadz dulunya preman. Jangan-jangan ini sebelum jadi ustadz dulunya maling. Jadi mereka pun begitu. Masa ustadz orangnya luar biasa soleh, istighfarnya nggak habis-habis. Orang kita aja biasa-biasa aja istighfar, kan begitu. Akhirnya mereka pengen tahu. Mereka semuanya berembuk, sepakati mau nanya nih. Karena penasaran. Dia tanyalah mereka, wahai guru, mohon maaf, tidak bermaksud mengganggu masa lalu Anda. Kami hanya penasaran. Mengapa orang sesoleh Anda istighfarnya 30 tahun gak putus-putus? Mohon maaf sekali lagi Ustaz. Barangkali Ustaz dulunya preman sebelum jadi Ustaz. As-Sibli tersenyum. As-Sibli berkata, atau mereka bertanya lagi, atau Ustaz punya dosa besar dulu, kemudian tobat jadi orang soleh. Nah, dijawab sama As-Sibli, betul apa yang Anda tanyakan. Saya ini dulunya punya dosa besar. 30 tahun yang lalu, persis 30 tahun yang lalu. Nah, orang-orang menduga, tuh kan bener, pendugaan kita bener. Oh, rupanya banyak kiai kayak begitu ya. Dulunya preman, kemudian jadi ustadz dia besar luar biasa. Nah, kira-kira dosa apa ya Pak Ustadz? Dia tanya lagi. Dosa saya adalah karena saya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dosa saya yang paling besar. 30 tahun yang lalu. Nah, mereka heran. Bukankah itu kalimat thayyibah wahai guru? Betul. Tetapi saya salah mengucapkannya waktu itu 30 tahun yang lalu.
Setelah bagaimana Pak Kiai? Dia mengatakan begini, 30 tahun yang lalu, saya ini adalah pedagang sukses di tengah kota Baghdad. Pedagang pakaian. Ketika saya lagi sholat zuhur, tiba-tiba orang teriak di pasar, pasar terbakar, pasar terbakar. Nah, aku jadi ingat pasarku, tokoku. Aku sudah menduga, karena tokoku ada di tengah-tengah, aku menduga tokoku pasti juga udah kebakaran. Maka aku nyegerakan sholat, aku zikir sekedarnya, doa sekedarnya, aku lari melihat toko yang ada di tengah pasar tadi. Api sudah padam dan aku sudah menduga, yakin toko kebakar. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Orang-orang berteriak, wahai Asibli, wahai Sibli, tokomu nggak kebakaran, alhamdulillah. Yang lain kebakar, kamu enggak. Dan dia mengatakan, alhamdulillahirabbil alamin. Malamnya selama 1 minggu, kata Asibli, saya nggak bisa bangun malam. Jadi salah satu ciri orang-orang saleh kalau dia berbuat dosa walaupun kecil, ciri utamanya adalah dia nggak bisa bangun sholat malam. Kita juga sama sebenarnya. Lah tentu kita udah, jadi kalau Bapak Ibu sekarang bangun sholat malam, bulan Ramadan pun masih berat, itu tanda pertamanya adalah bahwa kita masih punya dosa di masa lalu. Karena yang paling menghambat orang sholat malam adalah dosa. Sahabat bertanya lagi anak muda tadi, dosa apa? Alhamdulillah. Dia mengatakan begini, tadi ketika aku sholat, aku yakin betul tokoku sudah terbakar. Tapi begitu aku melihat tokoku nggak kebakar, aku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Di mana salahnya? Salahnya adalah 90%, 10% alhamdulillah itu adalah karena aku merasa tokoku nggak kebakar. Tetapi yang 90% alhamdulillah adalah untung toko orang lain doang yang terbakar. Jadi aku merasa sangat berdosa karena aku ucapkan alhamdulillah pada saat orang lain juga punya musibah. Alhamdulillah 10% karena toko nggak kebakar, yang 90% toko orang lain doang yang kebakar. Kita sering mengalami itu dalam kehidupan sehari-hari. Pak, tolong dong Pak, mobil ganti, masa mobil masih mobil lama aja tahun 90-an, kata istrinya. Suaminya kan orang soleh, pulang sholat tarawih, dengar ceramah mengatakan, "Mah, alhamdulillah mah, walaupun kijang tua, ini masih mobil mah. Lihat tetangga kita, masih pernah naik motor." Hati-hati tuh Pak. Alhamdulillah itu 10% karena punya mobil kijang, yang 90% orang-orang lain gak punya mobil kijang kayak kita. Sama semuanya. Beli dong ya, sekali-kali kita buka, makan dong yang enak di mall gitu, biar rame-rame sekeluarga. Apa kata emaknya? Nah, alhamdulillah kita prihatin. Kita alhamdulillah sudah bisa makan enak, sudah ada kurma, sudah ada ikan dan sebagainya. Coba lihat di Kalimantan, coba lihat di Palu, coba lihat di Lombok, masih banyak orang-orang yang nggak makan. Bayangin Pak, makin banyak aja orang yang kita syukurin kan? Kita bersyukur bisa makan tempe, makan ayam, sementara di Palestina, di Gaza, ribuan orang nggak makan. Coba ribuan, alhamdulillah kita begitu. Jadi, oleh karena itu Bapak Ibu Allah, di bulan Ramadan ini beristighfarlah yang paling banyak justru untuk dosa-dosa yang bisa jadi bercampur dengan kebaikan. Karena bisa jadi itulah dosa-dosa yang kita nggak rasakan dan kita nggak merasa melakukannya, sementara kita nggak pernah minta ampun. Di bulan Ramadan ini saat yang paling tepat untuk kita minta keduanya. Lah Ustaz, kalau kita punya makanan bilangnya apa dong kalau begitu? Udah alhamdulillah salah. Ya bilang saja, ya yuk kita makan yuk. Ayo. Alhamdulillah nak, kita bisa makan seperti ini. Insya Allah ya, nanti apa yang kita rasakan enak, kita berikan juga pada orang lain. Mulai besok, siapkan pembukaan dan apapun, kasih orang lain berbuka agar mereka bisa menikmati makanan yang kita makan hari ini. Jadi jawabannya begitu. Jadi bukan alhamdulillah nak, ya alhamdulillah masih untung kita makan. Lihat yang lain belum makan. Yang kedua adalah kalau ada yang kita berkata, "Mah, saya nggak sanggup puasa sampai zuhur doang." Jangan bilang alhamdulillah. Jangan suruh buka Bapak Ibu. Kalau kita punya anak kecil, buka zuhur, jangan suruh buka. Tapi bilangnya apa? Bilangnya adalah, "Nah, nggak apa-apa. Sahur lagi. Buka tetap maghrib." Karena puasa bukanya hanya maghrib Pak Bu. Syariat begitu. Orang tua juga salah jawab, kadang-kadang berdosa dia. Orang tua mengajarkan mana ada buka zuhur. Tidak ada buka zuhur Pak Bu. Nabi nggak ada syariatnya orang puasa buka zuhur. Jadi kalau anak kita nggak kuat, perutnya melintir, nangis, pengen makan, ayo sekarang sahur yang kedua. Sahur yang kedua, asar, sahur yang ketiga. Bukanya kapan? Maghrib. Jadi dia buka lagi Bu. Karena kalau kita belum buka, nanti kita buka lagi dia malu, kasihan. Ya tadi kan aku sudah buka, aku buka lagi nggak enak. Tapi kalau dia belum buka, masih sahur, buka lagi, wah paling semangat dia. Bu nggak berasa lapar kan? Ya biarlah udah buka 3 kali kan begitu. Jadi
Ini kalimat-kalimat baik, tetapi mengandung dosa yang tidak terasa. Oleh karena itu, minta ampunlah yang banyak, karena kita tidak tahu dosa mana yang paling berat kita tanggung, sementara kita tidak merasakan sehari-harinya. Wallahu a'lam bishawab, maaf lahir batin, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.